Dalam rangka memperingati 1 juta subscriber Pagar Kehidupan, saya punya hadiah dan kejutan nih. Apa mas? Buku saya harganya jadi turun banget dan ini hanya berlangsung selama beberapa hari ini aja. Jadi kalau kamu mau silakan klik link yang ada di deskripsi, itu bisa diklik. Kalau masih ada bukunya ya buruan beli. Tapi kalau habis ya mohon maaf ya, karena ini harga spesial khusus sekarang aja. Kamu ingin tahu kisah hidup saya sampai saya bisa di titik ini, berarti kamu suka buku itu. Silakan diklik ya, mumpung masih ada. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sobat baik kamu dari Pagar Kehidupan di podcast pagi. Pagar Kehidupan itu adalah sebuah hal yang bisa jadi membuat kamu bahagia. Tapi tahu gak sih, gak semua orang itu seberuntung kamu loh. Coba yuk, di bagian depan ini saya minta tolong lihat deh di sekitar kamu. Ada banyak gak orang yang belum tahu Pagar Kehidupan? Nah coba kasih tahu ke dia, kasih tahu ke mereka sebelum terlambat loh. Karena banyak nih orang-orang yang begitu tahu Pagar Kehidupan, mereka marah. Marahnya gini, kenapa saya baru tahu ini sekarang? Seandainya saya tahu dari dulu, saya nggak perlu sedih dan mellow seperti selama ini. Nah tuh, yuk tugas kamu kasih tahu dulu nih Pagar Kehidupan kepada orang-orang yang belum tahu. Biar mereka tahu. Itu berpahala loh buat kamu. Menolong mereka. Oke? Nah sekarang kita akan membicarakan sebuah hal yang daging lagi. Tapi kali ini dagingnya itu teramat empuk. Karena topik kita ringan, tapi benar. Sekarang saya mau tanya dong sama kamu, tolong dijawab ya, dalam hati aja. Kalau seandainya saya tanya kepada kamu, hal apa sih menurut pendapat kamu ya, hal apa yang paling penting dalam hidup ini? Nah, itu dia tuh. Kalau seandainya sekarang saya langsung tanya kepada kamu, hal apa yang paling penting menurut kamu? Apa yang terbesit langsung di pikiranmu? Hal yang paling penting adalah kesehatan, benar. Apalagi? Coba katakan. Hal yang paling penting adalah keimanan, bagus. Apalagi? Ada yang lebih penting dari itu. Hal yang paling penting itu mas, adalah kekayaan. Betul, apalagi? Kurang. Kamu tahu nggak? Gara-gara pertanyaan ini tidak bisa kamu jawab dengan baik, mohon maaf. Maaf banget saya katakan. Itu yang membuat hidup kamu jadi tidak pernah baik. Nasib seseorang itu bergantung dari kemampuan dia menjawab pertanyaan, hal apa yang paling penting bagi hidup saya? Nah sekarang saya akan kasih tahu kepada kamu ya, sebuah rahasia sederhana yang merubah hidup saya. Hal yang paling penting bagi kamu adalah satu hal yang disebut kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Saya ulangi, hal yang paling penting yang selama ini diri kita suka lupa, bahkan dilupakan kayaknya sengaja nih, pura-pura lupa gitu ya. Yang paling penting itu bukan kesehatan, bukan kekayaan, bahkan bukan semuanya. Yang paling penting itu kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Coba sampai sekarang kita renungkan bareng-bareng. Benar nggak perkataan saya ini? Sekarang gini, kalau kamu berkata bahwa hal yang paling penting itu adalah kesehatan, oke. Coba kamu tanya dokter. Pak dokter atau Bu dokter, benar nggak sih kalau kesehatan itu dipengaruhi juga oleh kebahagiaan seseorang? Benar nggak? Pasti mereka akan berkata, oh itu betul banget. Kalau hal yang paling penting nomor 1 bagi kamu adalah kekayaan, bagus itu. Tapi coba kita renungkan bersama-sama. Kita punya banyak duit, tapi sakit-sakitan karena kita nggak bisa bahagia, apalah gunanya duit itu? Bahkan, kalau yang paling penting buat kamu adalah keluarga, sekarang saya mau tanya. Keluarga itu seneng nggak sih ngelihat kita sedih? Keluarga itu seneng nggak sih ngelihat kita marah-marah sendiri? Keluarga itu seneng nggak sih ngelihat kita depresi? Kita punya anak nih kalau kita jadi orang tua. Anak kita lebih senang mana? Ngelihat kita sebagai orang tua happy atau ngelihat kita nih sebagai orang tua marah-marah mulu, sedih mulu? Lebih senang mana? Benar, lebih senang ngelihat kita bahagia. Berarti sampai sini kita sepakat dulu ya.
bahwa hal yang paling penting dalam hidup adalah menciptakan kebahagiaan buat diri kita sendiri. Nah, sekarang pertanyaan emasnya berarti gitu, Mas. Apa yang membuat saya pasti bahagia dengan diri saya sendiri? Caranya itu mudah. Sekarang maaf nih kalau saya tebakannya benar lagi. Benar gak sih bahwa belakangan ini dalam hidup kamu, maaf ya, kamu tuh kekurangan kata-kata yang indah dalam hidup kamu? Maksud saya gini loh. Bener gak kalau pujian dari orang lain itu sebenarnya ada nilainya sih buat kamu, tapi betul kan pujian yang paling bagus bernilai buat kamu adalah pujian dari orang tua? Bener gak tebakan saya bahwa 1000 pujian dari orang lain itu nilainya 1 pujian dari orang tua? Sehebat-hebatnya orang lain muji kita, itu gak akan sebanding dengan pujian 1 aja yang diberikan oleh orang tua kita sendiri. Bener apa tidak? Betul? Kalau tiba-tiba saat ini mata kamu mulai berkaca-kaca, berarti apa yang saya katakan ini benar. Apa sih tujuan kita berprestasi dulu di sekolah? Oh, untuk membahagiakan orang tua dan mendapatkan pengakuan dari orang tua bahwa saya sebagai anak mama papa, saya sebagai anak bapak ibu, ini anak hebat loh, banggakan saya dong. Bener gak itu yang ada di pikiran kamu dulu sampai sekarang? Betul? Kalau betul, itulah letak kebahagiaan kamu yang selama ini hilang, mohon maaf. Kata-kata itu ada nilainya loh teman-teman. Saya ulangi ya, kata-kata itu ada nilainya. Nilai dari kata-kata itu bergantung siapa yang mengucapkannya, setuju nggak? Contoh misalnya kalau kamu sudah punya anak. Seneng gak sih dikatakan sama anak gitu misalnya, aku sayang mama atau aku sayang papa, I love you. Seneng gak? Seneng. Coba bandingkan dengan yang mengatakan itu ceritanya orang lain yang gak kamu kenal. Aku sayang kamu, I love you. Pasti kamu bilang, gombal lu. Lo iya toh? Padahal sama-sama I love you, aku sayang kamu. Tapi yang satu orangnya beda, yang satu anak kita sendiri. Lebih bernilai mana? Anak kita sendiri. Sama seperti kita nih yang belum nikah. Pengen gak sih seumur hidup kita dengerin perkataan orang tua, papa atau mama tuh bangga loh sama kamu, kamu hebat. Pengen gak denger mereka ngomong gitu? Oh, pengen banget. Bahkan kalau jujur mas, kayaknya itu deh yang hilang dalam hidup saya. Sehingga saya gak pernah bahagia. Nah itu maksud saya. Sekarang kita akan menggunakan kekuatan kata-kata yuk untuk mengobati diri kita sendiri. Mau? Caranya gampang. Coba deh sekarang, saya minta tolong untuk video ini aja. Saya minta tolong sama kamu. Coba kamu praktekkan ucapan saya ini di video ini. Tuliskan di komentar. Tuliskan di komentar puji-pujian bagi siapapun yang membaca komentar kamu. Contoh, misalnya saya adalah penonton Pagar Kehidupan, saya adalah kamu nih. Saya akan menulis gini di komentar. Siapapun kamu yang menonton video ini, sadar ya kamu tuh hebat, kamu luar biasa. Tulis gitu aja. Coba deh, ketika diri kamu mau mempraktekkan ini dengan menuliskan komentar-komentar berupa pujian kepada siapapun orang yang membaca komentar kamu, diri kamu sendiri loh yang bahagia tanpa sebab yang jelas. Coba dicobain, coba, silakan dipraktekin. Nah sekarang, sambil kamu mempraktekkan apa yang saya suruh ini dan merasakan sendiri efeknya, saya ingin menjelaskan dulu sebuah hal yang bisa merubah hidup kamu kalau mau dipraktekin. Hal itu adalah berikan dulu untuk mendapatkan. Saya ulangi, berikan dulu untuk mendapatkan. Hidup itu sebenarnya sederhana teman-teman, sangat sederhana. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, berikan dulu hal itu kepada orang lain. Misal, tadi saya bilang, Mas, betul Mas kata perkataan Mas Aryan nih, saya itu kurang dibanggakan, kurang dipuji oleh orang tua saya. Sementara saya butuh itu loh Mas, tapi saya nggak dapet.
Sekarang coba deh, kamu pakai cara saya. Berikan dulu untuk mendapatkan. Caranya, mulai saat ini, berani nggak kamu tulis di kertas? Satu kertas setiap hari, kamu tulis dengan kata-kata yang hurufnya besar-besar. Kamu bilang gini ke orang tua. Misalnya kamu kasih ke siapa? Ke bapak atau ibu ya. Misalnya bapak. Bapak, aku bangga jadi anak bapak. Tulis gitu. Terus kasih ke bapak. Mau reaksinya cuma diem aja, mau reaksinya mungkin seneng, atau mungkin reaksinya ala gombal atau gimana, gak usah dipeduliin. Kamu kasih itu tiap hari. Benar. Pakai juga teknik ini apabila kamu selama ini mohon maaf didiamkan oleh pasangan. Pasangan yang sudah menikah ya maksud saya. Selama ini kamu dicuekin, didiamkan gitu. Sekarang pakai cara ini. Kamu cari kertas kosong, tulis di kertas kosong itu dengan huruf besar-besar. Kalau bisa pakai spidol papan tulis tuh biar hurufnya tebel ya. Kamu tulis gini, sayang, aku bangga jadi pasangan kamu luar biasa. Kasih tuh. Mau nanti dia bilang apaan sih gombal, itu cuma mulut doang, tapi hatinya dia senang. Dan kamu tahu nggak? Cara ini loh yang sudah saya pakai untuk mengobati orang lain dan diri saya sendiri. Kadang-kadang kita itu cuma pengen dikasih, tapi kita lupa memberi. Saya ulangi ya, kadang-kadang kita nggak sadar kalau kita nih pengennya dikasih terus, tapi lupa ngasih. Sekarang pakai cara saya ini. Kamu berikan dulu kata-kata indah itu kepada dunia, kepada orang yang pengen kamu mendapatkan kata-kata indah dari mereka. Berikan dulu kata-kata indah ini secara rutin. Lihat deh, mereka pasti akan berubah. Mereka pasti akan berbeda perlahan tapi pasti. Ketika mereka berubah dan berbeda secara perlahan tapi pasti, di saat itu jangan kaget kalau tiba-tiba mereka jadi lebih sayang sama kamu, jadi lebih perhatian sama kamu, jadi lebih peduli sama kamu, padahal dulu kesannya kurang peduli. Mas, kalau gitu saya bisa pakai cara ini dong mas buat dapetin hati gebetan. Enggak. Kalau buat dapetin hati gebetan, dia bakal mual. Kenapa? Karena dia nggak demen elu. Buat pacar, ngapain? Dinikahin juga belum tentu. Cara ini efektif hanya untuk orang-orang yang sudah kamu yakin bahwa dia pernah sayang kamu. Yaitu keluarga kita sendiri. Benar. Kenapa saya bilang keluarga kita sendiri? Karena titik kebahagiaan kamu, titik kebahagiaan kita itu berawal dari keluarga. Berawal dari orang tua terutama. Coba kamu lakukan ini deh. Kamu tulis dulu di komentar kata-kata pujian bagi orang yang membaca komentar kamu. Dari situ kamu udah ngerasa, iya mas kok saya jadi happy sendiri ya. Nah sekarang coba kamu praktekkan ini juga. Di atas kertas, kamu berikan kertas itu kepada orang lain. Kepada bapakmu, kepada ibumu, rutin tiap hari. Kepada suamimu, kepada istrimu, rutin tiap hari. Bahkan kepada anakmu. Kalau anakmu mohon maaf kelakuannya tidak seperti anak yang baik pada umumnya. Berikan ini terus tiap hari. Nggak usah perhatikan reaksinya apa. Nggak usah perhatikan nanti dia marah, sedih, atau mungkin ngerobek kertasnya paling jauh gitu ya. Nggak usah peduli. Kasih terus tiap hari. Percaya sama saya. Kalau kamu lakukan ini tiap hari sampai sebulan aja, dia pasti akan menjadi orang yang berbeda. Itu udah pasti. Saya gunakan cara ini loh untuk ngobatin banyak orang. Dan saya gunakan cara ini juga untuk mengobati diri saya sendiri. Ingat perkataan saya, kebahagiaan kamu itu yang utama. Dan kebahagiaan kamu berawal dari kemampuan kamu untuk mendapatkan kata-kata yang terindah. Dan kata-kata yang terindah adalah kata-kata yang berasal dari orang yang betul-betul kamu harapkan. Yaitu orang tua dan keluargamu sendiri. Coba renungkan. Bukankah apa yang saya katakan ini benar dan kamu setuju? Praktekkan ini semua dan rasakan perubahannya dalam hidup kamu ya. Kamu layak hidup lebih bahagia. Pakai ini. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.